Kali ini kita bakal bahas satu buku yang memang udah lama terbitnya, cuman ini kayaknya bagus deh buat didiskusikan lagi, dan ini bagus banget buat kita anak-anak muda yang kita tuh kadang sering ngomong begini, kayak ya ampun, aku masih gini-gini aja, aku masih ya biasa aja, aku belum ada perubahan. Dan buat kamu yang sering ngebandingin diri kamu sama orang lain gitu kan. Nah, ini nih cocok banget kita bahas buku yang satu ini. Kalian pasti udah penasaran, anggap aja kalian penasaran ya guys. Anggap aja penasaran. Nah, ini dia bukunya. Jika kita tak pernah jadi apa-apa. Penulisnya adalah Alfi Syahrin. Kalian bisa lihat IG-nya. Ada, nanti aku cantumkan di bawah sini IG. Pertama guys, itu ada saat usiamu 25 nanti. Jadi bab pertama banget ini dia membahas tentang usia kita ketika sudah umur 25 tahun. Nah, kira-kira nih apa yang terjadi saat kita usia 25 tahun? Kita next slide dulu ya. Nah, saat usiamu 25 tahun, bodoh amatlah pada standar kesuksesan yang digaungkan oleh society dan media. We will be something tanpa perlu standar itu. Jadi ibaratnya kayak kalian sering dengar ini gak sih? Ini nih baru-baru gimana ya? Baru-baru FYP lah di TikTok gitu kan, yang ngebahas bahwa lu bisa sukses di sebelum umur 25 tahun. Lu bisa beli rumah, lu bisa beli mobil di usiamu 25 tahun, lu bisa sebelum 25 tahun punya segalanya. Kalau misalnya itu FYP tempatmu, jadikan itu motivasi. Tapi kalau misalnya kamu udah umur 25 tahun dan kamu belum mendapatkan itu semua, menurut aku jangan terlalu kamu anggap udah gue gagal dah, gue gagal menjadi orang yang benar-benar bisa sukses. No, kamu nggak gagal. Usia 25 tahun itu tuh baru muda. Karena di buku sini juga, jika kamu tidak pernah jadi apa-apa ini, itu tuh ngeceritain real banget guys. Di umur 25 tahun itu kalian tuh bener-bener kayak ini gak sih, ngelihat teman-temanmu di media sosial. Ketika kalian udah ngeliat mereka tuh kayaknya enak ya jalan-jalan terus, mereka enak ya punya pekerjaan impian kayaknya ya, mereka enak juga ya lihat udah menikah dengan orang yang mereka cintai, dikasih buah hati, dan kayaknya mereka keliling-keliling gitu, enak banget hidupnya, kerjaannya ada gitu. Sedangkan kamu itu tuh hanya di dalam kamar dan cuma bisa kayak menatapi postingan-postingan mereka di Instagram gitu kan. Kalian scroll aja postingan semua, postingan mereka yang mereka lagi jalan-jalan, lagi kerja di A, B, C, perusahaan A, B, C, dan segala macam gitu kan. Dan kalian bakal bilang, kapan ya hidupku kayak dia? Kapan ya hidupku tuh kayak mereka gitu? Kapan? Kalian masih ingat pertanyaan begini, kamu kalau besar mau jadi apa? Terus kalian jawab, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi A, B, C, D. Dan kata-kata yang mau jadi dokter itu tetap gak berubah saat kamu masih SMA guys. Ada yang kayak gitu nggak? Nah, pas kamu udah sadar, orang-orang tanya impianmu itu adalah menjadi dokter dan segala macam, dan tapi kamu juga mulai sadar bahwa aku nggak bisa menguasai bidang itu, bidang yang segala berhubungan dan tentang kedokteran, nilai biologimu rendah dan nilai sekolahmu biasa aja, dan emang aku bisa ya jadi dokter seperti apa yang aku bilang ke orang-orang? Impianku yang jadi dokter itu emang bisa tercapai kalau misalnya nilaiku kayak gini aja, dan aku tuh nggak pintar-pintar amat orangnya? Pasti kamu bakal bertanya kayak gitu. Dan akhirnya kamu ngejalanin hidup kamu dan segala macam karena kamu mendengar kata-kata orang,
kata orang kalau mau sukses jadilah dokter. Enak, nanti bisa buka praktik sendiri, terus kerjaan terjamin, bla 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 bla. Jadi kamu mengikuti standar sosial itu biar kamu bisa dibilang, wah kamu udah sukses ya, udah jadi dokter. Wah kamu udah sukses nih, segala macam. Jadi dokter itu supaya sukses gitu kan. Tapi tuh kamu tidak mengejar fakultas kedokterannya sendiri, kamu nggak rajin belajar dan kamu nggak suka pelajaran biologi, kamu nilainya standar, selama ini kamu nggak bersungguh-sungguh untuk cita-citamu yang kamu gaung-gaungnya kata-kata bagus banget ya guys. Dan kemudian apa yang ada di kepalamu? Kalau mau sukses, jadilah dokter. Kalau mau sukses, jadilah pengusaha. Kalau mau sukses, jadilah CEO muda di sebuah startup yang sedang melejit. Kalau mau sukses juga, jadilah Steve Jobs, Bill Gates. Harus kaya raya, keliling dunia, dan buktikan kehidupanmu, suksesmu itu di Instagram. Dengan dalih supaya orang lain termotivasi. Terjebak dengan standar yang diciptakan oleh society dan media, yang dimana sukses harus A, sukses harus B, dan kita harus buktikan itu di media. Coba stop dulu, tenangkan dulu, tarik nafas dalam-dalam, terus kamu keluarkan, terus kamu pikirkan baik-baik. Oh iya ya, selama ini aku mengikuti standar kesuksesan itu karena lingkungan, karena pandangan orang, karena media. Dan intinya adalah kita itu nggak butuh standar itu semua untuk mengatakan bahwa kita sukses. Jadi mulai sekarang bodo amatlah dengan standar kesuksesan yang diciptakan oleh society dan media. Karena apa? Karena kalian itu harus tahu sebelum kesuksesannya. Bahkan Bill Gates itu mempelajari bahasa pemrograman itu saat teknologi itu belum semasif saat ini gitu. Belum ada yang tahu teknologi, yang belum ya seperti sekarang ini apa-apa teknologi, dan dia menciptakan itu sebelum itu ada gitu. Lalu dia mendirikan Microsoft di tahun 1975. Kita ulangi lagi, di tahun 1975. Teknologi itu belum semasif itu pada saat itu. Apakah itu tampak seperti pekerjaan yang menjanjikan? Faktanya lagi, komputer belum menjadi hal yang lumrah. Apakah dia mengikuti standar kesuksesan yang diciptakan masyarakat dan media pada saat itu? No, dia melakukan sesuatu hal yang berbeda gitu. Jadi kalau dibilang, ayolah bodo amat lah sama standar kesuksesan orang-orang gitu. Ayo ciptakan standar kesuksesanmu sendiri. Jadi standar kesuksesanmu tuh nggak harus kamu jadi dokter, CEO, pengusaha, dan segala macam. Ayo temukan standar kesuksesanmu sendiri gitu. Buat apa mengikuti standarnya orang? Buat apa kamu mengikuti media gitu? Itu nggak akan ada habisnya gitu. Ayo buat hal yang berbeda dan pastikan kamu menjadi orang yang konsisten di bidang itu. So, lanjut di bab 2, itu judulnya Bu, Aku Gagal Masuk Universitas Negeri. Ini buku ini keren banget sih guys. Buku ini bener-bener kayak buat, oh iya bener, gila, sumpah bener. Aku selama ini salah memandang segala sesuatu, dan selama ini aku tuh merasa diriku gagal, padahal enggak. Aku yang gagal menilai diriku sendiri. Gitu jadi maksudnya. Jadi di bab 2 ini tuh menceritakan kalau misalnya kamu itu gagal masuk universitas negeri. Ini pas banget buat kalian yang kemarin habis SBMPTN itu belum lulus, dan semoga kalian nonton channel ini dan kalian tuh tahu kalau semuanya itu gak harus kalian dapatkan sekarang gitu. Mungkin hari ini kamu ditolak, tetapi nanti akan ada suatu hari spesial yang membuatmu bergumam, oh ini toh hikmahnya. Lalu semuanya menjadi terang dan indah. Sabar, butuh waktu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kamu tuh selalu menganggap dirimu tuh gagal, misalnya hari ini kamu udah lulus, tapi kamu hanya lulusan universitas swasta.
Kemudian kamu mendengar dosenmu berkata kepadamu begini, kalian memang dari universitas swasta berakreditasi D, tapi kualitas kalian semua itu seperti ITB yang bilang universitas swasta itu susah cari kerjaan, universitas swasta itu jelek, universitas swasta itu tidak ada kualitasnya. Tapi kamu harus yakinkan dirimu, aku memang dari universitas swasta. Kalau perusahaan di dalam negeri ini nolak aku bakal cari universitas luar negeri yang bakal nerima aku dengan kualitasku yang paling keren. That's right guys. Di sini tuh kayak bener-bener dapat banget kata-katanya. Kata-kata penulis itu menyampaikan kepada kita bahwa nggak apa-apa kamu dari universitas swasta tapi kualitasmu ITB. Nggak apa-apa kamu ditolak di perusahaan dalam negeri tapi kamu diterima perusahaan di luar negeri. Yang terakhir aku bahas itu yang relate banget sama kita mahasiswa-mahasiswa akhir. BTW aku mahasiswa akhir guys. Jadi ini relate sama aku dan aku mau bahas dan mau diskusi sama kalian. Terlambat lulus. Lulus cepat itu bisa baik, bisa buruk. Namun yang ku tahu pasti bahwa jangan dipetik buahnya kalau belum matang. Apa sih maksud kalimat itu tuh kayaknya dalam banget nih ya. Jangan dipetik buahnya kalau belum matang. Maksudnya apa sih? Oke. Jangan dipetik buahnya kalau belum matang. Iya, kamu berambisi untuk lulus 3,5 tahun. Lebih bisa meringankan biaya, bisa segera mencari pekerjaan, sekaligus hengkang dari dunia kampus yang melelahkan, penuh dengan drama, tugas, dan segala macam. Itu tuh jadi kebanggaan tersendiri buat kita gitu kan. Namun, apel yang dipetik terlalu cepat, biasanya asam dan keras. Kue yang belum matang biasanya lembek dan tak enak buat dimakan. Mahasiswa yang terlalu cepat lulus juga, apakah sudah matang tingkat keilmuannya? Apakah sudah benar-benar memahami semua mata kuliah dasar? Ataukah hanya lulus seadanya, tanpa benar-benar tahu makna mata kuliah tersebut? Pengerjaan skripsi yang apa adanya, kemudian demi mengejar ambisi lulus cepat. Ilmu bukan sekedar kita itu duduk di bangku kuliah mengangguk dan setiap pembahasan dosen ikut ujian kemudian lulus. Ilmu juga itu butuh makna guys. Sudahkah kamu maknainya? That's its question for you and for me. Ilmu juga itu butuh praktik. Apakah kamu sudah mempraktikannya? Please jawab di komen. Ataukah ini semua hanya demi udah capek gini terus, yang penting aku cepat lulus? Apakah itu mental yang matang bagi seseorang penuntut ilmu? Buru-buru mengambil kelas ini itu, segera lulus. Seperti itukah kita memperlakukan ilmu? Lulus itu bukan soal waktu saja. Kita butuh tantangan, ilmu sebelum dilempar ke tahap hidup berikutnya, entah itu industri, bisnis, akademisi. Sekali lagi, lulus itu bukan soal waktu. Memang, waktu jadi faktor penting, namun ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Sebagaimana hendak memetik buah, kita tidak bisa menjadikan waktu sebagai satu-satunya faktor. Saat hendak memetik apel, kita perlu melihat warna kulitnya, warna di dekat lekukan batangnya, rasanya, dan kelembutannya. Namun, waktu juga jadi faktor penting. Terlalu lama dipetik bisa jadi terlalu matang nantinya. Terlalu lama dibiarkan bisa membusuk. Jadi, janganlah setelah membaca dan kita mendengarkan sama-sama ini nih, buku ini nih, kita tuh malah rebahan, santai, dan segala macam. Kita jangan sampai mengulur waktu tak membawa kita itu menjadi seorang yang matang gitu, enggak. Jadi supaya bisa kita sampai ke tingkat yang matang yang dikatakan oleh penulis ini, semuanya itu butuh proses, semuanya itu butuh belajar, butuh tahu lebih dalam, sehingga nanti kalau sudah waktunya kamu termasuk mahasiswa yang umumnya akan mengikuti. Sebenarnya poin dari buku ini adalah itu, menyampaikan bahwa ya kamu itu kalau nggak jadi apa-apa di dunia ini, semoga nanti di akhirat kamu akan menjadi sesuatu yang spesial. Atau sebenarnya kita itu bukan nggak pernah jadi apa-apa, tapi kita itu sudah menjadi apa-apa, namun kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita tidak pernah mengapresiasi itu. Itu poinnya sebenarnya guys. Jadi selagi kalian, kita nih, bukan kalian ya, selagi kita masih muda, yuk kita jadikan waktu ini, kita gunakan waktu ini tuh sebaik-baiknya gitu.
karena sometimes kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil sesuai dengan pikiran kita. Ih, serem banget nih, pembahasannya berat banget ke akhirat. Ya enggak, memang di buku ini tuh sebenarnya poinnya itu teman-teman, dan ada kehidupan setelah dunia gitu, dan apakah kita akan menjadi seseorang, apakah kita menjadi apa-apa di sana. Jadi selagi muda, so kita kejar akhirat, kita kejar dunia, kita lakukan hal yang kita bisa, dan kita jangan mengikuti standar kesuksesan orang lain. Do something for you, do something for your parents, make them happy gitu, dan buat mereka itu bahagia dengan standar kesuksesan yang kamu buat sendiri. Itu lebih baik. Dan buku ini sangat-sangat menenangkan, dan kayak kalian merasa, ih bener juga ya, ngapain yang ngikutin standar orang, ayo buat standar sendiri gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku ceritain dari buku ini. Itu cuma 3 bab, tapi ini sudah berapa menit guys, aku tuh pengen ngebahas lagi gitu kan, tapi nggak apa-apa, nanti semoga ada waktu lagi aku bakal ngebahas lagi. Kalau misalnya kalian mau dibahas lagi bab-bab berikutnya, aku bakal bahas lagi buat kalian. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalakan tombol notifikasinya, tombol loncengnya, supaya kalau misalnya aku upload video nih, kalian tuh tetap ngikutin video-video terbaru aku dan kalian gak ketinggalan. Oke, sampai jumpa guys.